di majelis orang yang berghibah misalnya, ya, orang bicarakan keburukan, kita tidak mengingkari, kita diam, kita dengerin aja gitu, kita dapat dosanya juga. Nah ini harus kita ingat, hati-hati, ya. Bahkan misalnya kita buka YouTube nih misalnya, buka WA, bicara keburukan, ya, artinya bicara keburukan ini keburukan yang tidak ada keperluan di situ. Kalau misalnya taklim menjelaskan tentang keburukan itu boleh, supaya kita tahu keburukan dan meninggalkan, ya, bedakan. Tapi kalau hanya sekedar ghibah, mengatakan keburukan seseorang, ya, maka itu harus kita tinggalkan. Bahkan tadi misalnya di WA, ya, ada video atau apa postingan yang membicarakan keburukan seseorang, ya, maka kita harus tinggalkan. Tidak boleh kita iakan itu walaupun dalam hati aja, ya, walaupun kita membacanya saja misalnya. Contoh paling jelas misalnya tentang artis lah, ya, paling banyak sekarang ini misalnya yang selalu dibicarakan orang, ya, artis ini artis itu gitu, ya, yang saling membicarakan keburukan harus kita tinggalkan. Kembali tadi masalah apa, setan itu selalu berusaha untuk merusak amal kita, ya, dan malaikat selalu menyuruh berbuat kebaikan-kebaikan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa lebih mengikuti yang baik-baik tadi, ya? Maka pertama, ya, tadi terus menuntut ilmu. Kemudian hati kita bersihkan. Karena para nabi itu pekerjaannya bukan cuma ceramah saja, ya. Para nabi itu pekerjaannya bukan cuma ceramah saja, tapi nabi itu mencontohkan, nabi itu membimbing, mencontohkan, ya, sehingga dilihat oleh para pengikutnya. Dan termasuk Rasulullah SAW yang paling sempurna lagi dalam mencontohkan. Sehingga sahabat itu belajar agama bukan hanya dengan ceramah atau baca Quran atau baca tulisan hadis dan sebagainya. Mereka mencontoh bagaimana orang-orang sebelumnya. Sahabat mencontoh bagaimana Nabi. Kemudian murid-muridnya sahabat, anak-anak sahabat mencontoh bagaimana sahabat mengamalkan agama. Kemudian muridnya lagi tabi'in sampai kepada para ulama. Mereka bukan hanya belajar teks-teks saja atau mendengar saja, tapi mereka melihat contoh, ya. Mereka melihat contoh, sehingga agama ini bisa bukan hanya dibicarakan, ya, Islam itu hebat, Islam itu indah, Islam itu tinggi, Islam itu mulia, tapi dipraktekkan. Kalau kita sering dengar apa sifat para nabi yang utama? Sifat para nabi, semua nabi itu pertama kalau fisik, ya. Kalau fisik ulama katakan semua nabi itu ganteng, ya. Jadi bukan Nabi Yusuf aja yang ganteng. Bukan Nabi Yusuf aja yang ganteng. Nabi itu semuanya ganteng. Tidak ada nabi yang wajahnya nggak enak dilihat. Semuanya apa istilahnya sekarang? Handsome. Bukan handsome, apa? Yang Menteri Agama ngomong kemarin itu apa? Good looking. Nabi itu semua good looking. Nabi itu pilihan Allah, ya. Nabi itu pilihan Allah, bukan hanya karakternya saja, tapi juga fisiknya. Nabi itu sehat-sehat, ya. Nabi itu sehat, Nabi itu ganteng, good looking, ya, itu satu. Kemudian akhlaknya, ya. Kemudian sifat-sifat yang utama. Kalau kita mungkin SD pernah belajar sifat Nabi, sifat Rasulullah, ya. Pertama apa? Siddiq, jujur, ya, siddiq. Kemudian siddiq itu apa? Amanah. Siddiq itu jujur, ya. Siddiq itu perkataannya benar, tidak berdusta. Satu. Kemudian yang kedua amanah, ya, amanah. Amanahnya artinya dipercaya, bukan hanya omongannya saja, tapi perbuatannya dipercaya. Ya, ketika dia diamanahkan sesuatu, diberi tugas sesuatu, maka dia akan melaksanakan dengan baik, sesuai dengan yang diperintahkan. Ya, dan dia melaksanakannya dengan jujur. Ya, perkataannya jujur, ya. Kemudian perbuatannya jujur. Perbuatannya tidak berkhianat, ya, tidak berdusta, dalam perkataan tidak berdusta, dalam perbuatan tidak berdusta, tidak mengkhianati. Nah, siddiq, amanah, tabligh, kemudian menyampaikan, ya.
menyampaikan. Karena dia jujur, dia akan menyampaikan apa yang ada, gitu kan? Apa yang dia tahu, dia sampaikan. Tidak ada yang disembunyikan. Ya. Kemudian terakhir baru fatona, cerdas. Ya. Kenapa cerdas ditaruh terakhir? Karena yang paling penting pertama adalah jujur. Walaupun nih orang ya, bukan nabi nih ya. Walaupun nih orang dia tidak cerdas, ya. Kemudian dia tidak bisa menyampaikan apa-apa, dia bisa dengan ceramah tapi tidak bisa menyampaikan kepada orang lain, ya. Tapi harus ada dua ini, dia harus amanah dan siddiq. Ya. Walaupun orang ini dia nggak bisa kali-kalian, nggak bisa bagi-bagian, ya. Nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Tapi kalau dia ini, ya, amanah, bisa dipercaya dan kata-katanya jujur, ya. Ini dia akan sukses, ya. Sudah pasti dia akan dipercaya orang, gitu kan? Apalagi orang yang lugu, gitu kan? Dia nggak cerdas, dibilang apa? Dibilang lugu, gitu kan? Oh, dia nih memang nggak pintar, tapi kalau kamu mau apa, suruh dia aja. Dia nih jujur, dipercaya, gitu kan? dipercaya. Ya, dipercaya. Nah, Rasulullah SAW itu orang yang paling dipercaya, bahkan diberi gelar apa, Al-Amin, orang yang dipercaya. Sebelum beliau dia jadi nabi, sudah dianggap dikenal sebagai orang yang al-amin, tidak pernah berdusta sama sekali. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah katakan, Abu Jahal itu pernah berkata kepada Rasulullah. Abu Jahal pernah berkata kepada Rasulullah. Siapa Abu Jahal? Orang yang memusuhi Islam, ya, paman Nabi sendiri, yang tadinya menyayangi, tapi ketika disampaikan ajaran agama yang benar, maka dia berbalik memusuhi. Apa yang dikatakan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah? Wahai Muhammad, kami tahu kamu itu jujur, kamu itu sedih, kamu itu tidak pernah berdusta. Kami tidak mengatakan kamu berdusta. Kami tidak mendustakan tidak mendustakan kamu, tapi kami mendustakan ajaran yang kamu bawa. Coba, ya, kamu itu jujur Muhammad, tapi kami itu tidak percaya ajaran kamu itu loh, ajaran yang kamu bawa itu loh, yang diwahyukan kepada kamu itu loh, kami tidak percaya. Nah, coba. Saking jujurnya Rasulullah SAW. Dan orang-orang Arab pada saat itu, ya, itu juga orang-orang yang jujur, walaupun mereka orang musyrik. Ya, apa buktinya? Ketika sebagian sahabat Nabi perintahkan untuk hijrah ke Habasah, ke negerinya kaum Nasrani, ketika di Mekah obok-obok sama orang kafir, ditindas segala macam. Sebagian sahabat laki-laki dan perempuan Nabi perintahkan hijrah ke Habasah, ya. Dan di sana mereka diterima dengan baik oleh raja Nasrani pada saat itu. Kemudian disusul oleh orang-orang Quraisy Mekah supaya mengambil ini orang, sehingga datang kepada raja melaporkan, wahai raja, ini ada kaum kami datang ke sini. Mereka ini di negeri kami mengikuti seorang yang mereka sebut nabi, dan mereka memecah belah di kalangan kami. Mereka menyampaikan suatu agama baru yang mengolok-olok, merendahkan agama kami, agama bapak-bapak kami. Maka di antara mereka itu juru bicaranya adalah Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan waktu itu belum Islam. Maka Abu Sufyan ini ditanya oleh Raja Nasrani ini, bagaimana sifat-sifat itu orang yang disebut Muhammad itu. Maka dia sampaikan dengan jujur, ya, apakah Muhammad itu dia dulunya punya orang tua atau kakek nenek seorang pembesar atau seorang raja atau seorang penguasa? Tidak. Maka ini analisa dari Raja Nasrani tadi, apakah ini orang bikin ajaran baru ini niatnya untuk cari kekuasaan, gitu kan? Nah, mungkin dia ini mencari kekuasaan yang dulu pernah dimiliki oleh bapak ibunya atau kakek neneknya, ya. Abu Sufyan bilang tidak, ya. Kemudian pertanyaan lain dan dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan. Pada saat itu belum Islam, ya. Mereka sudah kebiasaan mereka berkata jujur, walaupun mereka orang kafir musyrik. Paham ya? Apalagi Nabi. Jadi kejujuran ini satu yang pertama sifat para nabi, ya. Bicaranya dan perbuatannya. Maka ini juga satu ini pertama yang kita bahas dulu, ya.